langit Indo-Pasifik semakin kelam oleh bayang-bayang konflik besar. Ketegangan yang selama ini tersembunyi di balik diplomasi dan kesepakatan multilateral kini menampakkan wujud aslinya. Indonesia yang selama ini memegang teguh prinsip bebas aktif, terperangah dan geram saat kedaulatannya kembali dipertaruhkan oleh retorika dan manuver negara asing. Dalam situasi yang semakin memanas, Rusia mengambil langkah tak biasa, mengirimkan peringatan keras kepada Australia, memperingatkan bahwa setiap bentuk ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak akan dibiarkan begitu saja. Bahkan, Moskow mengisyaratkan kesiapan untuk mengerahkan kekuatan tempurnya, termasuk pasukan elit asal Chechnya dan sistem rudal hipersonik, sebagai bagian dari dukungan militer terhadap Jakarta jika situasi mencapai titik genting. Isu Papua kembali menjadi sumber keretakan dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan beberapa negara barat. Australia dan Amerika Serikat melalui sejumlah tokoh parlemen dan organisasi sipilnya menyuarakan dukungan terhadap apa yang mereka sebut sebagai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Meskipun tidak secara langsung mengakui gerakan separatisme, retorika ini dianggap sangat mengganggu integritas nasional Indonesia. Lebih jauh lagi, beberapa laporan intelijen menunjukkan adanya peningkatan aktivitas militer dan logistik Australia di wilayah utaranya yang berdekatan dengan wilayah perairan Indonesia Timur. Pemerintah Indonesia pun merespons dengan protes diplomatik dan peningkatan kewaspadaan di wilayah Papua dan perbatasan timur. Namun, yang paling mengejutkan dunia adalah tanggapan dari Rusia. Negara yang selama beberapa tahun terakhir menjalin kedekatan strategis dengan Indonesia ini secara terbuka mengutuk sikap provokatif Australia dan menyatakan bahwa tindakan Canberra dapat memicu ketidakstabilan regional. Dalam sebuah konferensi pers resmi, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa Moskwa memantau ketat perkembangan situasi di Papua dan wilayah perbatasan Indonesia-Australia. Lebih dari itu, mereka menyatakan bahwa jika Indonesia merasa terancam, Rusia siap memberikan dukungan militer langsung, termasuk pengerahan satuan Chechnya yang telah berpengalaman dalam konflik Ukraina dan Suriah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan laporan bahwa sistem rudal hipersonik Kinzhal dan Iskander telah masuk ke status siaga tinggi, menandakan keseriusan Moskow dalam melindungi mitra strategisnya dari kemungkinan agresi eksternal. Langkah Rusia ini tentu bukan muncul dalam ruang hampa. Sejak krisis Ukraina dan isolasi ekonomi dari Barat, Moskow mengalihkan arah kebijakan luar negerinya ke Asia dan kawasan selatan global. Indonesia, sebagai negara berpenduduk besar dengan posisi strategis di jalur perdagangan dunia, menjadi mitra ideal bagi Rusia dalam membangun kembali kekuatan globalnya. Di tengah meningkatnya pengaruh Amerika Serikat melalui AUKUS dan Quad, Rusia melihat peluang untuk mematahkan dominasi Barat di Indo-Pasifik dengan mendukung negara-negara netral seperti Indonesia. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk retorika politik, tetapi juga kerjasama militer, energi, dan teknologi yang semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Australia merasa terancam oleh meningkatnya kehadiran Rusia dan Tiongkok di Asia Tenggara. Sebagai anggota AUKUS dan mitra utama Amerika Serikat, Australia merasa berkewajiban untuk mencegah dominasi Eurasia di wilayah utara. Peningkatan kehadiran militer Australia di Darwin, pembangunan radar strategis di pesisir utara, serta manuver bersama dengan kapal perang Amerika Serikat di sekitar Papua Nugini menjadi bukti nyata bahwa Canberra tidak akan tinggal diam. Namun langkah-langkah ini justru menimbulkan kekhawatiran besar di Jakarta. Indonesia merasa seperti medan permainan geopolitik, padahal realitasnya, tanah air ini adalah negara berdaulat yang menolak segala bentuk intervensi. Dalam situasi genting ini, Indonesia menghadapi dilema besar. Di satu sisi, Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan Australia sebagai mitra dagang dan tetangga dekat. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan tidak bisa ditoleransi, dan dukungan dari Rusia bisa menjadi jaminan strategis untuk menyeimbangkan tekanan dari Barat. Indonesia tidak ingin menjadi proksi dari konflik kekuatan besar, tetapi realitas geopolitik memaksanya untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Sementara itu, rakyat Indonesia sendiri semakin menyuarakan ketidakpuasan terhadap negara-negara yang mencoba mencampuri urusan dalam negeri, khususnya terkait Papua. Narasi kolonialisme baru mulai digaungkan, dan tekanan politik domestik untuk bertindak lebih keras terhadap intervensi asing semakin menguat.
Ketegangan yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik kini berdampak hingga ke tingkat global, terutama dengan terganggunya jalur pelayaran dan distribusi energi akibat ketidakpastian keamanan regional. Situasi ini memicu respons yang beragam dari negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang menunjukkan perpecahan sikap dalam menyikapi konflik. Sebagian memilih merapat ke blok barat karena alasan ekonomi dan pertahanan, sementara negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia berupaya menjaga posisi netral dengan menjalin kerjasama ke berbagai pihak. Meskipun demikian, kekhawatiran terus berkembang bahwa ketegangan yang dibiarkan berlarut-larut ini bisa berubah menjadi konfrontasi terbuka. Para analis internasional bahkan memperingatkan bahwa kawasan Indo-Pasifik berpotensi menjadi Eropa Timur kedua, yakni wilayah rawan konflik besar yang dapat meletus akibat kesalahan perhitungan atau insiden kecil yang membesar tanpa terkendali. Jika eskalasi konflik di kawasan Indo-Pasifik terus berlanjut, Indonesia harus segera mengambil langkah strategis dengan memperkuat sistem pertahanannya secara mandiri. Ketergantungan pada kekuatan asing, meskipun bisa memberikan keuntungan jangka pendek, tidak dapat dijadikan solusi utama dalam menjaga kedaulatan. Peningkatan kapasitas militer nasional harus menjadi prioritas, seiring dengan pengembangan diplomasi regional yang aktif dan konstruktif. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin upaya deeskalasi melalui mekanisme Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara maupun forum internasional lainnya. Selain itu, kerjasama pertahanan dengan Rusia dan mitra strategis lain perlu difokuskan pada penguatan pertahanan wilayah perbatasan, seperti di Papua, Ambalat, dan Laut Natuna, yang memiliki nilai strategis tinggi bagi kepentingan nasional. Situasi global yang semakin kompleks dan dinamis menuntut Indonesia untuk meninggalkan pendekatan reaktif yang selama ini sering dijalankan. Saatnya bagi bangsa ini untuk lebih proaktif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negeri dan pertahanan dengan menempatkan kedaulatan, stabilitas regional, dan kemakmuran rakyat sebagai prioritas utama. Pilar utama dalam menghadapi tantangan ini adalah diplomasi yang cerdas, militer yang profesional dan tangguh, serta dukungan rakyat yang solid. Ketiganya akan menentukan posisi Indonesia bukan hanya sebagai negara yang bertahan di tengah krisis, tetapi sebagai kekuatan regional yang mampu memimpin dan memberikan arah dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin tajam. Ketika Rusia secara terbuka memperingatkan Australia dan menyatakan kesiapan untuk mendukung Indonesia demi membela kedaulatannya, dunia melihat bahwa Indonesia bukan lagi sekadar penonton dalam geopolitik kawasan. Posisi Indonesia kini berada di tengah pusaran sejarah baru, dan momentum ini harus dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki prinsip, kekuatan, serta tekad yang kokoh dalam mempertahankan hak-haknya. Kedaulatan bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan, dan kemerdekaan adalah harga mati. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus bersatu, bangkit, dan bersuara lantang. Indonesia adalah tanah air yang akan kita jaga dan pertahankan bersama, apapun risikonya, demi masa depan yang lebih bermartabat dan berdaulat.